Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 30 Desember 2025, hari ke-6 dalam Oktav Natal. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan, sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Di Panti Werda ya, saya mengamati kok lebih banyak oma-oma dibanding opa. Kenapa ya? Karena biasanya kaum Hawa lebih tough, lebih kuat. Daya tahan hidupnya untuk berjuang, bertahan sendiri itu jauh lebih kuat. Maka ada yang namanya komunitas single mom, tempat para ibu untuk saling menguatkan. Kalau bapak-bapak, kaum Adam, ditinggal mati istrinya, kemungkinan saya kira cuma 2 hal ini. Yang pertama, segera menyusul istrinya. Karena obat-obatan biasa yang siapin istri. Bapak-bapak nggak tahu obat apa yang harus diminum. Jadi ketika istrinya nggak ada, udah nggak lagi minum obat. Akhirnya segera menyusul sang istri. Atau kemungkinan kedua, bertahan hidup lebih lama karena kawin lagi. Maka lebih banyak di Panti Werda itu saya menjumpai oma-oma daripada opa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan firman Tuhan kemarin. Peristiwa Yesus yang dipersembahkan di bait Allah membuat Simeon mengidungkan pujiannya kepada Allah yang berkenan mengaruniakan keselamatan kepada Israel. Hadir pula dalam kisah ini, yakni sosok Hana anak Fanuel, seorang nabiah dari suku Asyer yang membaktikan seluruh hidupnya dengan laku bakti bagi Allah. Siang malam dikatakan Hana beribadah kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Usianya sudah 84 tahun dan sebagian besar hidupnya dipersembahkan di bait Allah. Menarik sekali untuk merenungkan hal ini. Hana dikatakan hidup berkeluarga hanya selama 7 tahun saja. Dan setelah itu ia menjadi janda. Jadi kira-kira kalau Hana menikah di usia 15-20 tahunan, berarti ia sudah menjadi janda sekitar 60-70 tahun. Seorang janda di zaman itu kengerian loh. Karena secara sosial dan religius ditinggal suami saat masih muda merupakan hukuman dari Allah akibat dosa. Ia nggak lagi punya tempat untuk bersandar dan bergantung secara finansial. Namun Allah menjaga Hana. Allah menopang Hana. Kuasa Allah berkenan kepada mereka yang taat dan mau mengandalkannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita terkadang mengandalkan kuat diri kita sendiri. Olah-olah kesalehan yang kita buat
hanyalah kadang-kadang hanya menjadi hiasan. Identitas keagamaan kita hanya menjadi tempelan di KTP saja. Karena kita tidak sepenuhnya mau mengandalkan Allah dan bergantung kepadanya. Alhasil ketika menjumpai kerikil dan pergumulan yang berat dalam hidup, kita putus harapan dan menyalahkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Sebab Dia akan selalu menjaga, melindungi, memelihara, dan mengaruniakan segala yang baik buat kita. Selamat bermenung. Tuhan berkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.